Ya, kembali bersama kami, Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat untuk menetapkan level PPKM pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah pusat membatalkan kebijakan PPKM level 3 selama libur Natal Tahun Baru 2021. Penerapan PPKM akan mengikuti situasi pandemi yang berlaku. Putusan pembatalan dikarenakan pencapaian vaksinasi dosis pertama sudah di kisaran 70% dan dosis kedua mencapai 50%. Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkumpul itu untuk berbagai kegiatan maksimal 50 orang. Jadi seluruh kegiatan pada saat Nataru nanti dibatasi maksimal 50 orang. Dan Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan Inmendagri khusus, dan untuk nanti Natal Tahun Baru itu akan mengikuti kepada level yang disesuaikan sesuai dengan WHO, namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi kegiatan maksimal di mal, kemudian untuk restoran maksimal 75%, dan di berbagai kegiatan 75%, namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang, dan yang traveling itu mereka yang sudah divaksin. Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan perkembangan peraturan PPKM pada libur Natal dan Tahun Baru 2021 demi menahan lonjakan kasus COVID-19. Jadi kita nanti akan menyesuaikan ketentuan peraturan. Jadi setiap ada revisi perubahan peraturan ya kita harus menyesuaikan. Ya, jadi Pemprov ya kita akan sesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat ya. Sampai sekarang belum ada putusan DKI bakal nerapin level 3 apa enggak, Pak? Ya jadi kita nanti akan menyesuaikan DKI itu melalui Pergub dan Kepgub dengan ketentuan peraturan yang ada sesuai dengan hasil revisi dari pemerintah pusat. Sebelumnya pemerintah berencana akan menerapkan PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Kebijakan itu akan mengurangi mobilitas masyarakat saat libur yang dikhawatirkan akan menimbulkan lonjakan kasus COVID-19 lagi. Dari Jakarta, Daneswara, Guntur, iNews melaporkan. Ya, PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada libur Nataru, DPR menilai bukanlah sebuah kelalaian. Keputusan ini dibuat dengan kajian matang dan juga mengamati situasi terkini, dan berikut pernyataan Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. PPKM level 3 tentunya dari hari ke hari pemerintah melakukan kajian dan pemantauan terhadap laju COVID-19 di Republik Indonesia ini. Dan juga selain memantau masuknya varian baru dari negara-negara luar, dan kita lihat dalam perkembangan hari ke hari ini bahwa terjadi penurunan sebenarnya tentang laju COVID. Jadi kita bukannya lalai, tetapi kemudian memang kehati-hatian yang sudah diambil pemerintah itu kemudian ada kajian ulang, dan sehingga kemudian diputuskanlah seperti yang diputuskan pada saat ini. Ya, dan sudah bergabung bersama kami Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP. Selamat sore, Pak Abraham. Selamat sore, Mas. Ya, sehat. Ya, salam sehat, Pak. Kita bicara mengenai peraturan ini, sudah jauh-jauh hari disebutkan bahwa akan ada level 3 di Nataru, tapi kemudian secara tiba-tiba seperti itu dianulir. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi sebagaimana mungkin masyarakat juga mengetahui bahwa kabinet bersama dengan para menteri, presiden, wakil presiden melakukan rapat terbatas evaluasi PPKM itu sifatnya setiap minggu. Baik. Dan pada minggu terakhir ini ada 5 hal yang menjadi temuan terkini dan menjadi evaluasi dari pemerintah. Yang pertama adalah perkembangan data. Jadi kita berbasis pada data, kalau kita lihat angka kasus, positivity rate, angka bor, angka kematian itu menunjukkan angka yang membaik. Lalu yang kedua adalah studi dari Sero Survey. Jadi ini adalah sebuah survei di mana pemerintah memantau antibodi dari masyarakat. Ternyata menunjukkan antibodi dari masyarakat itu tinggi. Nah, ini artinya baik, jadi semakin kebal. Lalu kenapa bisa tinggi? Salah satu penyebabnya adalah capaian vaksin yang sudah cukup baik, di mana vaksin dosis pertama itu sudah mencapai 68%, dan vaksin dosis kedua sudah mencapai 47%. Itu kenapa antibodi tertinggi.
Baik. Lalu yang ketiga, Mas Juno biar saya lengkap sekalian. Silakan Pak. Itu ada evaluasi karantina. Intinya kita menemukan kasus yang positif dari perjalanan luar negeri itu trennya menurun, dan ini adalah menjadi catatan dan mengapa kebijakan PPKM level 3 disesuaikan. Baik, jadi dengan kata lain bahwa kebijakan ini semata-mata disesuaikan dengan kondisi pandemi ya Pak ya, dinamis seperti itu. Bagaimana evaluasinya tadi, day per day atau week per week seperti itu, bukan karena ada hal lain? Bukan. Jadi Oke. kita memang COVID ini kan bergeraknya sangat cepat ya. Kita Baik. pengennya setiap hari kita ada langkah-langkah yang cepat. Tapi kalau terlalu cepat juga datanya belum tentu cukup robust untuk menjadi dasar keputusan. Karena Oke. itu bagaimana seperti yang dilakukan oleh WHO, yang kita menjadi acuan adalah data mingguan. Oke, jadi dengan kata lain kita sesama anak bangsa tadi harus memahami ini dengan lengkap seperti itu Pak ya. Tidak dengan punya anggapan yang berbeda terkait aturan yang berubah-ubah seperti ini ya Pak ya. Peraturan berubah itu biasa, tapi Oke. tujuan dari pemerintah itu konsisten, Mas. Oke. Jadi tujuan dari pemerintah itu tetap konsisten, yakni ada dua, COVID terkendali, perekonomian pulih. Baik. Nah, cara untuk mencapai tujuan itu bisa berbeda-beda. Ibarat kata main bola, ya ketika posisi normal ya 4-4-2. Oke. Tapi kita lagi butuh nyerang, ya ganti lagi 2-4-4. Tapi kalau bertahan berubah Oke. lagi formasi. Ya itu kan dinamika virusnya aja bermutasi gitu. Iya. Kita nggak bisa strategi yang sama. Lagi-lagi ini dinamis seperti itu ya Pak ya, Abraham ya. Betul, mengikuti Oke. data terkini. Baik Pak, kalau ada anggapan bahwa apapun yang diterapkan pemerintah untuk saat ini menganulir level 3 adalah karena semata-mata ekonomi Pak. Bagaimana Anda menjawab ini? Bukan. Nah, kalau Oke. tadi saya lengkapi, tadi ada 5 hal yang menjadi pertimbangan. Tadi kan yang pertama soal perkembangan data COVID membaik, data zero survei, evaluasi dari karantina, lalu yang keempat adalah masukan dari para ahli, jadi Oke. science based. Ahli juga menyampaikan bahwa kondisi COVID itu terkendali, salah satu acuannya memang reproduction rate dari COVID saat ini. Jadi kemarin ketika PPKM level 3 disampaikan, itu reproduction rate Indonesia sedang naik sebenarnya. Jadi naik di 10 November itu 96, lalu di 24 November itu 98, jadi ada kenaikan. Tapi per minggu kemarin ada penurunan menjadi 97, jadi kan pemerintah tentu saja kebijaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi terkini itu seperti apa. Lalu keseimbangan antara tadi, tujuannya kan dua, Oke. konsisten. COVID terkendali, ekonomi pulih. Tapi kalau kita mengutamakan ekonomi tapi COVID tidak terkendali, maka nggak bisa. Karena kalau COVID tidak terkendali, nanti rumah sakit penuh, nanti banyak masyarakat juga yang sampai harus dikarantina, itu yang tidak kita inginkan. Oke, bicara mengenai kita tahu Pak Abraham bahwa mendekati libur tahun baru tentunya traffic mobilitas masyarakat bisa dipastikan akan tinggi seperti itu. Sementara ancaman Omicron juga ya walaupun belum ada laporan, tadi juga ada laporan bahwa ada di Depok atau Bekasi itu juga sudah diklarifikasi bahwa itu hoax. Anda melihat bagaimana ancaman dari mutasi virus yang terbaru ini dan juga kaitannya dengan mobilitas. Antisipasi seperti apa? Ya, antisipasinya tadi evaluasi dari karantina pelaku perjalanan luar negeri. Jadi kalau masyarakat ingat, dulu karantina itu hanya 3 hari. Betul. Nah, begitu Omicron mulai ramai di Afrika, masuk ke Eropa, kita tingkatkan menjadi 7 hari. Lalu kita tingkatkan lagi menjadi 10 hari ketika kita tahu penurunannya begitu cepat. Oke. Bahkan untuk yang dari negara tertentu kita stop sama sekali bisa masuk ke Indonesia. Jadi dalam hal kita berusaha semaksimal mungkin menjaga Omicron tidak masuk, itu salah satu caranya. Lalu tadi betul yang disampaikan Mas, tadi saya juga udah klarifikasi dan mungkin bagi statement ke para penonton bahwa tidak betul bahwa Omicron sudah masuk ke Bekasi, itu hoax, itu salah. Nah, sebenarnya itu hanya varian Delta, jadi Oke. mungkin pengutipan yang kurang tepat menurut saya. Baik, ini sudah diklarifikasi ya Pak ya. Jadi ini kita harapkan masyarakat juga bisa memahami ketika ada informasi harus di cross check lagi agar tidak menimbulkan kegaduhan karena kita ingin kebaikan untuk bersama ya Pak Abraham ya.
Ya. Baik, bicara mengenai kepatuhan masyarakat, ini yang kita juga takutkan Pak, bahwa kita tahu kasus landai, tingkat vaksinasi tinggi, ditambah dengan adanya aturan yang tadi berubah-ubah. Bagaimana Anda melihat tingkat kepatuhan masyarakat yang takutnya nanti akan terlena, apalagi sudah dianulir bahwa kita tidak akan menerapkan level 3, seperti itu? Ya, ada 2 hasil evaluasi PPKM khusus untuk terkait dengan kebijakan Nataru. Jadi PPKM level 3-nya tidak jadi, tapi akan tetap ada kebijakan khusus untuk Nataru. Akan dilakukan pengetatan. Pertama, dasarnya apa? Ada 2. Pertama, evaluasi dari pemerintah menunjukkan kepatuhan dari protokol kesehatan ada penurunan. Lalu yang kedua adalah potensi mobilitas masyarakat pada Nataru nanti cukup tinggi. Diperkirakan ada sekitar 19,9 juta masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh pada saat Nataru. Baik. 2 hal itu membuat pemerintah akan melakukan pengetatan. Jadi penyekatannya tidak ada penyekatan, namun yang ada adalah pengetatan. Salah satu contohnya untuk di tempat ibadah itu ada batas maksimal dari kapasitas tempat ibadah. Lalu kemarin kantor staf presiden juga melakukan kunjungan kepada gereja, lalu saya bertemu dengan Bapak Kardinal, bahwa di setiap tempat ibadah pada saat perayaan Natal nanti akan ada satgas, sehingga harapannya protokol kesehatan bisa diterapkan pada saat Natal. Nah, untuk tahun baru lebih ketat lagi dari pemerintah. Tidak boleh ada perayaan yang menimbulkan kerumunan pada saat tahun baru. Untuk itu bahkan beberapa titik-titik yang kita anggap rawan menjadi tempat kerumunan pada saat tahun baru kita akan tutup. Baik, jadi dengan kata lain bahwa walaupun tadi level 3 dianulir, tapi ada tetap item-item pengetatan yang Pak Abraham tadi sebutkan ya Pak ya. Dan termasuk yang saya baca juga sebenarnya kalau untuk bicara restoran dan mal tetap buka 75%. Tapi aktivitas yang di ruang publik yang melibatkan orang banyak atau penonton itu dilarang ya Pak? Jelas dilarang ya Pak? Untuk tahun baru dilarang. Tahun baru, perayaan tahun baru dilarang. Tapi kalau misalnya yang setelah tahun baru sesuai dengan level PPKM di setiap daerah. Tentu kan beda, yang level daerah yang level PPKM-nya 3 sama daerah yang PPKM levelnya 1 lebih ketat yang level PPKM-nya 3 gitu. Oke, jadi dengan kata lain bahwa tiap daerah punya treatment berbeda sesuai kondisi mereka, seperti itu Pak Abraham ya? Betul, sesuai dengan kondisi penyebaran COVID di setiap daerah seperti apa. Oke, jadi yang harus kita pahami kalau dulu mungkin anggapannya bahwa semua akan dipukul rata, tapi untuk kali ini kita bedakan treatment sesuai dengan kondisi pandemi, seperti itu Pak Abraham. Iya. Baik, betul. Ada hal lain Pak Abraham, mungkin tambahan atau closing statement untuk pemirsa? Ya mungkin ini ya, kita mengajak pada masyarakat untuk bersama-sama bahwa supaya pandemi ini bisa segera menjadi endemi. Pemerintah yakin apabila kita tetap menjalankan apa yang namanya 3T, 3M, lalu juga vaksin, maka endemi ini sudah ada di depan kita. Nah, jangan sampai akibat kita tidak kurang hati-hati, lalu lolos, ternyata kita ada penularan yang banyak, maka kita nggak jadi lagi berakhir ke endemi. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi mari, pemerintah punya PR sangat banyak, namun menurut kami masyarakat juga harus mendukung dari upaya mengakhiri pandemi ini. Oke, ini berarti sebuah pihak ya, semua stakeholder, masyarakat dan pihak-pihak terkait ini punya tanggung jawab ya Pak Abraham untuk kita bersama melewati fase akhir tahun ini, karena nanti ini juga jadi evaluasi. Kalau insya Allah kalau kita bisa di Januari tentunya keadaan akan lebih baik, seperti itu Pak Abraham. Ya. Terima kasih. Bahkan kita prediksi ya. Silakan Pak. Kita prediksi kalau 3-6 bulan masih kondisi terkendali, perekonomian bisa akan relaksasi jauh lebar. Amin. Itu yang kita harapkan, dan juga pertumbuhan ekonomi di angka 6-7 juga atau 3,7-4,5 di tahun ini bisa tercapai ya Pak Abraham. Terima kasih Pak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP. Selamat beraktivitas, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.